Akan coba ngasih lihat sistem yang operasional. Oke. Nih coba masuk sini. Tadi teh mana? Ini saya tutup dulu ya. Ini tutup. Masih buka lagi aja deh ini. Salah. Ono Center Wiki. Kalau yang ini nggak ada amplinya? Nggak ada. Amplinya ada di rumah sih, cuman gue nggak pakai ampli soalnya sayang kalau buat nge-lab kayak gini mah ngapain pakai ampli. Soalnya kalau ampli jebol 15 juta lumayan. Kalau salah jebol soalnya itu ampli, makanya gue mikir 2-3 kali kalau pakai ampli. Sayang, itu dia dulu banget. Oke, saya akan masuk ke OpenBTS ini tadi. Oke. Nah, di sini ada yang OpenBTS versi 5. Nah, OpenBTS yang versi lama hanya bisa jalan di 32 bit. Jadi harus pakai sistem operasi yang 32 bit, harus pakai semuanya 32 bit. Ini masalah besar karena Ubuntu yang hari ini cuman bisa 64 bit. Jadi mau nggak mau harus pakai Debian sih sekarang. Ya, kalau pakai Ubuntu kita masalah. Jadi gue masalah besar nih. Oke, jadi 32 bit. Terus dia ini IP-nya 021, tadi kita udah masuk 021 ya. Oke. Ini IP versi 6-nya dimatiin semua biar nggak rewel. Kemudian lokalnya diberesin. Kemudian ini cara installnya. Nah, ini adalah buat ngambil source code buat OpenBTS-nya dari GitHub. Ini kita install GitHub-nya. Kemudian ini download source code-nya. Oke. github.com range network dev git. Jadi kalau perhatiin OpenBTS-nya dibikin sama teman-teman di Range Network. Oke. Range Network itu apa? Range Network adalah yang bikin OpenBTS. Range Networks. Range Networks. Oke. Ini Range Network. Dia bikin OpenBTS. Bisa lihat yang turnkey ada nggak? Nah, nih sekarang dia barangnya udah mulai bagus. Sampai 35 watt. Oke, powernya 35 watt. Bentuknya kayak gini. Terus ya. Kalau mau jujur dulunya nggak kayak gini sih bentuknya. Arah banget dulunya. Dan dulunya sempat salah dia bikinnya. Akhirnya kita yang ngerubah. Salah kabel-kabel. Ada yang salah. Akibatnya ini fan-nya kebalik arah. Aduh ampun deh. Pokoknya bisa salah lah, orang-orang juga sama bego. Terus yang ngebenerin waktu itu si Hinanto Sesan Mayor dari Kopassus. Karena gue kan ngajar buat anak-anak itu TNI ya. Yang jago anak Kopassus. Asli jago. Si Hinanto jago asli. Tapi dia nggak pernah sekolah S1, S2, S3 loh. Dia langsung tamat SMA jadi prajurit. Terus langsung fokus di situ terus sampai dia bisa bikin BTS sendiri. Tapi nggak pernah S1, S2. Nggak pernah. Tapi jago. Gue lebih hormat sama dia Sersan Mayor daripada Jenderal. Oke, ini udah beres. Oke, ini clone. Sekarang cara ini cloningnya, download source code-nya. Untuk build-nya bisa cuman gini doang. Build. Jadi ini cara bikinnya gampang banget sih. Asli cuman gini doang. Build. Tapi kita milih mau pakai radio yang tipe apa. Ini kan ada B210 tadi ya. Iya. Ada N210. Saya di rumah ada N210. Sorry ya, maaf. Gue pengen ngasih tau aja gue punya nih, harganya seginilah biar lu pada nafsu. Bisa. Tapi lu udah jangan beli ini udah. Gue jangan beli ini. Jangan. Yang B. Yang ini gue salah beli nih kategori ini, harganya sekitar segini. Jadi alokasin harga segini kira-kira. Soalnya ini udah lengkap jadi, sudah ada filter segala macam. Soalnya kalau kita ngoprasin, kita butuh filter frekuensi berapa. Nah, waktu beli kita harus nentuin frekuensi berapa. Atau kita beli beberapa filter. Jadi misalnya kalau pindah frekuensi ganti filternya. Soalnya dia kalau kita ngoperasi di frekuensi ini kita harus difilter hanya frekuensi itu yang keluar. Kan kalau ngerti yang namanya sinyal itu kan suka nyepleter. Supaya nggak nyepleter kita harus pasang filter. Jadi kita harus beli filternya juga. Gitu. Jadi kita harus nentuin waktu beli mau pakai berapa. Mau pakai 2,3, mau pakai 3,5, kita harus nentuin semua. Gitu.
Kalau enggak salah filter kacau ceritanya. Beres ya? Cuman gua harus ngecek lagi ya. B210 bisa di 3,3 nggak? Soalnya biasanya frekuensi paling tingginya sekitar 2, sekian. Nah itu dia. Bentar. Max frekuensi B210 etus. Oh 6 giga. Selamat lu. Dia sampai 6 giga dia. Jadi bisa main di 6 GHz. Mantap. Kalau Tangsel agak jahil sedikit, ini radio hardware ini kita bisa rubah ganti software, bisa bikin TV digital yang punya TVRI itu kan TV digital sekarang maunya kan apa sih HDTV kan? Bukan HDTV ya apa sih? Bukan yang DVB T2 ya. Nah caranya gini, masuk ke GitHub. Wah semua GitHub aja. Iya. Parah lo, udah tahu tekniknya parah banget. Jadi DVB T2 ada softwarenya nih. Anjir. Ini ada transmitternya. Ada. Jadi softwarenya banyak. Jadi kalau mau kita rada geblek, kita ganti software, kita jadi TV. Ganti software jadi FM, pemancar FM bisa. Ganti software jadi apa? Suka-suka aja, ini mah radio geblek ini mah. Kan namanya software defined radio. Jadi kita bisa ganti software, radio berubah jadi apa? Suka-suka. Jadi kalau mau gila dengan alat yang sama, kita bisa bikin TV digital. Dengan alat yang sama bisa bikin 4G, 3G. Sama, alatnya gitu-gitu doang. Hardware itu. Cuman ganti frekuensi ya. Konsekuensi ganti frekuensi adalah ganti filter, ganti antena. Itu aja. Deh, beres ya. Nah, sekarang ini udah kebayang caranya. Nah, sekarang saya akan coba masuk ke sini nih cara jalaninnya. Oke. Nah, ini ada beberapa software dijalanin. Ada SIP Authentication Server. Ini adalah buat autentikasi SIM card ke dalam software sentral teleponnya. Jadi kan software sentral telepon yang konvensional kita pakai adalah softwarenya VoIP. Oke. VoIP itu autentikasinya pakai username password. Oke. Jadi itu bisa pakai sini protokol yang kita pakai SIP, kita bisa pakai Play Store, playgoogle.com, pakai SIP client. Ini bisa kita ambil, kita install di handphone kita. Handphone kita bisa tanpa install juga handphone kita rata-rata sekarang udah bisa SIP juga. Jadi bisa install, bisa juga bawaan handphone pakai SIP. Nah, SIP ini bisa ngomong ke mana tadi teh? Ke sentral teleponnya Asterisk. Jadi Asterisk adalah sentral telepon supaya telepon telepon kita bisa ngomong pakai SIM. Oke. Cuman autentikasinya username password tuh yang itu. Oke. Jadi dia memang udah siap. Kalau mau tahu cara makainya Asterisknya sendiri bisa dibaca di ini, saya geser dulu ya biar enak. Asterisk. Asterisk. Nih, ini cara instalasinya ada nih. Ini cara instalnya, cara konfigurasinya ada di nih. Ini konfigurasinya kayak gini. Ini konfigurasinya. Coba saya cek di sini aja ya. Ini satu blok ini satu user. Pertanyaannya buat blok itu, nomor teleponnya berapa, bisa nebak nggak? Nomor teleponnya berapa? Hah? Nih satu blok ini nomor teleponnya berapa? Bisa nebak nggak? Ketebak nggak nomor teleponnya berapa? Nggak ketebak, gampang itu mah, nomor teleponnya kelihatan. 2000. 2000. Passwordnya berapa? 1 sampai 6.
Iya, udah. Gampang kan? Nah, bayangkan nomor telepon ini harus kita ganti plus 62 sekian. Dan harus pakai SIM card. Jadi kan nanti autentikasinya pakai SIM card. Ya, pakai SIM card. Nah, ini butuh software yang ini tadi nih. Sorry, yang ini. Nih. Jadi yang SIM off itu buat ngomong supaya SIM card kita ngasih tahu SIM cardnya IMSI-nya berapa. Jadi SIM card kita bukan plus 62 ya. SIM card kita namanya IMSI. Oke, gue harus kasih tahu dulu. SIM card itu ada kode namanya IMSI. IMSI adalah International Mobile Subscriber Identity. Oke, IMSI ada itu. Dalam IMSI ada dua nomor depannya, ada MCC, ada MNC. Jadi dalam IMSI nanti ada MCC, ada MNC. Nah, udah gitu belakangnya nomor teleponnya itu, nomor pelanggannya. MCC Indonesia berapa tadi? 510 di Indonesia. MNC Telkomsel 10. Kelihatan ya. Nanti jadi nomor kita bukan plus 62. Nah, yang plus 62 adalah E164. Itu kode istilahnya adalah E164 sebenarnya. Oke. Tapi intinya di SIM card adanya IMSI doang. Nah, makanya dengan informasi IMSI tadi, kalau handphone kita bawa ke Singapura, operator Singapura akan baca, oh ini IMSI-nya punya 510. Nanti dia akan ngomong ke EPC-nya punya Telkomsel, ini user yang ini boleh nggak roaming ke Singapura? Kalau boleh, nanti kita bayar-bayarannya diatur. Itu aja sih sebenarnya. Beres ya? Nah, sekarang udah kebayang. Sekarang saya akan coba jalanin makhluk ini. Ini udah. Nah, SMQ ini kira-kira buat apa? Ini kebayang nggak ini buat apa? Ini kan buat sentral. Oke. Yang ini buat apa nih? SMQ. Kebayang nggak buat apa? Dari namanya doang, nebak aja. Kira-kira buat apa? Buat apa? SMQ buat apa? SMS. Jadi ini buat SIM card. Ini buat SMS. Ini sentral telepon, ini Open BTS-nya. Oke, sekarang saya akan coba jalanin Open BTS-nya ya. Saya akan masuk ke situ. Saya gedein dulu. Udah lama gue nggak pakai, ini udah bisa lupa inget gue. 168.021. Yes ya, ping. Oh alah, if config heula oh hilang, sudah hilang. If gedein ya. Oke, if config ini hilang kan, IP gue hilang. Copy. Ini kok ada ininya, gue nggak tahu kenapa nih. 192.168.0 ini 21 yang sini ya. Berarti saya harus pokoknya satu keluarga bukan 21 ya, 22 misalnya. Oke, coba ping 192.168.022. Atau gue bikin mati aja, dimatiin ya. Wire setting biar Oke, 22 udah bener. Oke. Sekarang saya akan masuk ke sana. Satu 192.168.022. 21 ya betul. Yes, 123456. Iya masuk lah. Kan tadi udah cek. Tadi gagal masuk berkali-kali ya. Coba gua gedein mana sih? Oke, sudosu 123456. Oke. Yalah, 123456. Salah. Oke. Locate Open BTS. Ini dia. Farlip Open BTS.
Oke, jangan. Locate CLI. Oh, oke. Slash open BTS. Open BTS. Ini ada. Agak kecilin, nggak kelihatan. Hah? Di situ nggak kelihatan. Apa? Teksnya nggak kelihatan, potong lihat di monitor. Mana? Oh, bawahnya. Iya, mau. Itu cuma ini doang. Nih. Ada SIP out server, ada SMQ, ada Asterisk kayaknya di tempat lain. Kemudian ada OpenBTS di sini, ada OpenBTS CLI. Oke. Coba kita PSAX dulu ya. PSAX grab SIP out. Nggak ada. Coba kita grab SMQ. Nggak ada. Kita grab Asterisk. Nggak ada. Kita grab OpenBTS. Nggak ada. Jadi belum ada OpenBTS, belum nyala sama sekali dalam sini. Kalau kita grab nggak ada, berarti nggak ada semua. Coba kalau PSAX, nggak ada ya? Kayaknya nggak ada. Oke, berarti saya harus jalanin. Ini harus jalanin. Ini kalau di sini adanya di user local bin. Kalau di tempat saya bukan di user local bin, adanya di /OpenBTS. Beda lokasi. Oke. Jadi saya akan coba jalanin pelan-pelan. Shift out servernya akan saya jalanin dulu. Shift out server, nyalain. Oke. Shift out server udah nyala. Terus PSAX ini udah nyala. Shift out servernya udah jalan ya. Di bawah kelihatan. Ini udah jalan ya shift out servernya ya. Oh, mendingan ini dikecilin dikit kali ya. Iya, mana? Yang ini udah cukup. Nih, kuahin nih biar nggak ganggu. Oke. Nah, shift out server udah nyala. Sekarang saya akan jalanin lagi SMQ. Clear layar. /SMQ. Ini buat SMS servernya nyala. Sekarang udah posisinya. Coba PSAX. SMQ udah nyala. Sekarang saya akan jalanin sentral teleponnya. Asterisk. Oke. Privilege escalation protection disable. Teing kunaon coba. Nyala udah. Sekarang saya harus jalanin makhluk yang ini. OpenBTS ini. Oke. Clear layar. /OpenBTS. Ini kelihatan transceiver udah start. Dia bilang ada satu ARFCN. ARFCN adalah satu channel lagi operasi. Saya channel. Yang ini. Iya itu udah nyala. Sekarang kita coba lihat ya. Ini saya masuk ke konfigurasinya dia. Minta maaf konfigurasinya pakai command line dan jangan minta maaf lagi. Saya udah mulai lupa perintahnya apa. Catatan lagi. Harus lihat catatan sih sebenarnya. Cuman ya kita sama-sama lah sekarang posisi sama karena lu masih muda. Masih ingatannya lebih gampang. Ono udah tua, kalau udah ngerjain apa lupa. Jadi caranya supaya tahu help. Ya kayak gini perintah-perintahnya horor. Dan gue sudah lupa perintahnya apa. Oh ini harusnya bisa manusiawi. Ini buat manusia tapi nggak jalan. Jadi nah perintahnya udah benar sampai sini benar ya. Sekarang kita coba lihat perintahnya yang lain. Demo konfigurasi. Nah ini udah mulai perintah-perintahnya. Ini kalau kita perhatiin di sini kita bisa melihat, kita bisa konfigurasi jadi siapa. Ini saya konfigurasi jadi Singtel. Oke, coba kita coba ya. Ini kita bisa ngasih tahu kita main di channel berapa. Caranya gini, channel 51. Kenapa saya pilih channel 51? Ada kisahnya sih sebenarnya. Itu harus ngelihat dokumen-dokumen yang ada. Jadi kisahnya ini minta maaf dulu ya. Iya. Kisahnya gini, Kominfo kita kagak tahu yang namanya channel. Kominfo report kita kagak tahu yang namanya channel. Kominfo kita tahunya namanya frekuensi, ya kan?
Dia nggak tahu ada hubungan antara channel dengan frekuensi. Cuman kalau kita tahu yang frekuensi kan frekuensi. Kalau channel kan satu blok gitu kan, dari sini sampai sini kan. Nah, yang kejadian sama Kominfo, telepon saya, lu frekuensi dari sekian sampai sekian. Oh. XR frekuensi dari sekian. Boleh ya? Udah gitu kejadiannya adalah khusus buat channel 51. Channel 51 setengahnya punya Telkomsel, setengahnya punya siapa? Jadi dua-duanya nggak ada yang bisa pakai kan? Karena channel itu setengah-setengah kan? Karena dua-duanya nggak bisa pakai, dipakai sama Ono saja. Jadi itu kalau punya regulator yang nggak ngerti teknologi. Hah? Kan lagi percobaan. Ngapain gue izin? Salah. Waktu itu boleh namanya. Lu mah jadi orang pada jujur semua, lurus mikirnya marah. Ini pernah diperiksa Pak masalah frekuensi. Iya. Ya, jadi tekniknya gini. Tekniknya. Lu harus ujian orari aja. Harus sabar. Ujian orari. Udah punya konsen belum? Belum sekarang belum selesai ya masalah itu. Kenapa? Nggak tahu sulit atau kenapa kan? Lu cara lu salah. Ujian orari itu yang penting gini. Lu daftar jadi anggota orari. Pas ada undangan ujian datang aja. Lu datang enggak? Itu saya enggak. Ya udah, lu kagak datang lu nggak akan dapat orari. Lu datang udah pasti lulus. Kesalahan fatal lu adalah nggak datang, ya nggak lulus. Soalnya lulus itu sesuai absen aja. Itu beres ya. Nah kalau sudah lulus itu, nah mulai kita shopping frekuensi mana yang sama dengan frekuensi orari. Salah satu frekuensi yang sama dengan frekuensi orari adalah 2,3. Gini gua download lah peraturan orarinya dulu ya. Peraturan Menteri, Permen Orari gitu aja lah. Ini rapi ya. Yang orari mana ya? Ada yang permen nih, orari sama rapi ya. Parah lo kalau udah ngerti teknik mainnya mah. Ini kan orari ya. Ya sama radio sama rapi kan. Kalau nggak salah di bagian bawah tuh ada daftar frekuensinya. Nah ini frekuensi nih ya. Ini frekuensi ya, ini call sign nih, call sign. Cari yang frekuensi, ini call sign ini. Nah ini frekuensi, frekuensi cuma sampai sini. Ini rapi nih, ini rapi. Oh, orari mana orari? Oke, mana frekuensinya orari? Woi. Harus ada frekuensinya orari soalnya. Ini rapi semua nih. Mana yang orari ya? Oh ini dia, ini orari. Ini orari nih, ini parah nih. Nih, frekuensi orari parah banget kalau tahu lah. Nih ya, perhatiin baik-baik saudara-saudara. Perhatikan baik-baik nih, hati-hati frekuensi. Ini frekuensi orari semua ya, hati-hati ini frekuensi orari. Ini perhatiin frekuensinya 147 MHz kan? Kagak bisa 5G ya. Lewat. 432 MHz nggak bisa 5G kan? Lewat. Oke, lanjut. 1,2 nggak bisa 5G kan? Nggak bisa ya? Nggak ada alokasi, lewat. Nih perhatiin di sini. Nih. Bisa 5G nggak? Bisa nggak 5G? Hah? 23. Ini masih 2,3 ya? 2,3 ya? Iya 5G. Telkomsel 2,3. Iya, 5G bisa kan? Bisa. Udah pakai orari, beres. Nah, tadi kita mau pakai frekuensi berapa? 3,5. Lihat yang ini, berapa frekuensinya? Anjrit nggak lu sampai sini? Orari semua. Iya, orari semua. Kalau tahu, cukup kita sebenarnya pakai lisensi orari bisa. Jadi lu pada ujian orari semua bisa pakai, tinggal dicek di sini. Nih, yang boleh siapa nih?
Kan ada siaga, penegang, penggalang kan? Liatin, boleh nggak siaga? Boleh. Siaga. Jadi cukup ujian orari, jadi Yankee Delta masuk pakai frekuensi itu 5G kita operasi pakai Yankee Delta. Kalau kita mau jahat ya, Orari ya. Hah? Jadi proyeknya adalah pada ujian orari semua. Nanti kalau ditanya ini apa? Nah, kan kita eksperimen orari. No problem. Makanya saya berani, jangan saya orari. Dan gue kan Yankee Charlie. Padahal soal yang Yankee Delta, Yankee Charlie, Yankee Bravo soalnya gue yang bikin juga sih. Dan jangan khawatir soalnya ada di salah kagak ada di Tangsel Belajar, Tangerang Selatan Kota .go.id muda. Loh, soal dulu gua kasih. Nih masuk ya. Lu perhatiin di bagian bawah nih. Ada ya emang bawa. Ada ya emang bawa ada. Udah gua siapin. Lu kagak lulus, lu keterlaluan pada. Iya. Gue udah mikirnya udah jauh banget, gue udah tahu nih strateginya gimana, gue udah tahu, udah siap. Cuman lu kan gak bisa nyambungin orari sama pagi, hubungannya apa kan? Nah, ini hubungannya izin. Selamat. Cuman kan kalau ngomong sama Pak Asep kan gak enak ngomong kayak gitu kan, jadi gue bilang lu padahal sebenarnya ada taktik jalur yang geblek satu lagi. Makanya saran gue pada ujian orari juga deh, biar pada punya izin. Kalau ono kan nggak enak. Kalau ini kan udah orang-orang sini beneran kan, enggak beres urusannya. Yang Delta aja beres langsung. Main 3,5 beres aman. Jadi kalau datangin nanti keluarin, udah pernah lihat izin orari belum sih lu ada? KTA. Bukan KTA, kalau KTA kan kartu anggota. Jadi ada dua ya, ada dua. Ini kartu anggota, ini yang ngeluarin orari langsung. Yang ini namanya baca dong, baca. Yang ngeluarin siapa? Yang lihat, yang ngeluarin kementerian kan? Menteri sah. Yang ngeluarin siapa Pak? Gitu kalau ada sih dari mana monitoring, Bapak. Ini coba lihat peraturannya, boleh nggak? Boleh. Aman men. Iya, di sini amatir radio. Iya, lu sih pada mikirnya kecanggihan jadi orang. Jadi pada ujiannya aja udah. Jadi jangan ikut doang, semua ujian. Iya. Dan ujian itu syaratnya adalah datang waktu ada ujian, guys. Kalau mau geblek bisa ngomong sama si Pak ini siapa? Orang di lokal sini. Ujiannya di ngomong sini aja dah. Di sini Iya. kita buka kelas ujian, tapi orang luar juga boleh ikut. Tapi anak-anak kampung ada ujian semua. Itu bisa diatur. Apalagi kan kominfo sama kominfo kan. Oh, sana kan wah, tumben nih kominfo sini pada mau orari semua. Nggak tahu ada Kebayang ya taktiknya kan udah beres. Oke, sekarang kita coba. Oke, kita open BTS-nya stop Walah. Iya. Minus 9 3370 ya. Oke. Coba config. Gue cari contekan dulu bentar ya. Config apa tadi namanya? Ini GSM. Config GSM. Bentar. Ini langsung keluar semua urusan GSM-nya. Dan ini kelihatan saya pakainya MCC 525 MNC 01. Siapakah itu tadi? Singapura.
short name-nya namanya bukan Singapura, saya namanya Desa Sel. Bisa di custom. Bisa di custom, ganti. Gua ganti ya. Short name-nya saya ganti. Ini short name-nya saya ganti. Suka-suka gua lah itu mah. Gua yang jadi operator. Config saya ganti namanya apa tadi? Tangsel Atau sel. Sel. Widih. Atau sel. Oke. Coba sekarang ini handphone keluarin scan. Coba scan operator ya. Jangan scan wifi, scan operator seluler. Bisa nggak scan operator seluler? Ada Singtel nggak? Jangan otomatis, otomatis matiin. Manual. Scan manual operator. Di mobile. Mobile, manual. Ada Singtel keluar nggak? Lagi search. Kalau bisa di set supaya search 2G aja. Prefernya 2G. Prefernya diganti jadi 2G. Nggak bisa ya, handphone lu udah kebagusan, udah 2G nggak dianggap, kesehatan lu dasar. Berapa sih ini? Hah? Apanya? 6 Oh, kayak gituan. Oh ya udah jangan. Jangan bro, yang ini aja nggak mau. Searching ya. Kenal apa sih? Jadi caranya gitu aja, nanti akan kelihatan ada Singtel, kita bisa. Oh iya, ada Singtel? Singtel. Coba kasih lihat semua. Harus itu. Nah itu kamera itu kasih lihat ke kamera situ. Kameranya pindahin. Udah nggak penting, sini sih kameranya pindahin sini aja. Apa sih namanya? Harus pilih 2G dulu ya? Enggak. Kalau lu tadi milih nggak ya? Pilih. Oh milih 2G dulu. So kasih lihat itu aman. Kasih lihat. Kelihatan nih ya, ada Singtel ya. Iya, mantap itu. Dan ini jangan khawatir melanggar hukum. Ini melanggar hukum. Mana ada Singtel jalan di Indonesia, nggak boleh dong. Nggak boleh, ya. Urusannya penjara 6 tahun atau denda 600 juta kalau tahu sih. Udah gitu gua kan makin ke YouTube kan. Masuk ke YouTube, iya. Jadi yang penjara Coba, sekarang lu connect. Singtel. Ya, lu connectin aja. Register. Register udah? Udah. Udah register ya? Kebetulan ini di programnya gini. Program ada. Lu connect aja. Singtel. Nah, kebetulan saya udah program kayak gini dalamnya. Mana tadi teh? Daftarkan pada jaringan sini. Nah, ini saya udah program kayak gini. Jadi ada lur itu buat registrasi SIM card, saya bikin titik bintang. Artinya apa? Semua SIM card boleh masuk. Selamat datang Pak Sinda. Oh ini selamat datang di Desa Sel ya? Ya. Oh belum gua rubah soalnya ini masih di Desa Sel. Berarti itu ada tulisan IMSI Anda nggak? Iya, ada. IMSI lu berapa? 5510 Terus? 109. Telkomsel. Telkomsel. Ya. Iya, ketahuan langsung. Oh iya, Mana Telkomsel? ini 510 1. Oh iya 510 ya. Benar. 10 juga. Nah sekarang lu reply itu SMS, reply-nya isinya cuma nomor telepon yang lu mau apa? Nomor telepon Yang lu mau, misalnya tanggal jadian, tanggal kawin, nomor cantik. nomor cantik banget, boleh. Nah itu kenapa bisa kayak gitu? Karena gue yang bikin program kan, gue bikin program bahwa orang bisa semua SIM card boleh masuk, terus orang yang masuk bisa daftarin nomor sembarangan. Sebenarnya program itu bisa kita rubah. Jadi yang boleh masuk hanya SIM card ini, terus nomornya kita atur bisa. Cuman kalau ono kan geblek ya. Semua SIM card boleh masuk. Lu nomornya berapa? Suka-suka lu nomor berapa? Kita kan bebas merdeka, suka-suka. Jadi sebenarnya separah itu sih. Nah, programnya kayak gini doang sih bentuknya. Kita gitu. Cara kerja. Beres ya? Nah, kalau udah dapat nomor ini bisa SMS, bisa nelpon apa segala macam bisa. Pakai nomor IMSI tadi apa? Pakai nomor yang kita karang. Jadi IMSI. Nah, sekarang kita bisa ngelihat sih sebenarnya. Nomornya itu. Bentar, cara ngelihatnya gimana ya? Ngelihat IMSI yang udah register siapa aja teh di asterisk kalau nggak salah.
21 ya. Satu. Kita bisa ngelihat sih sudo. Oh, gimana? Oh, sorry. Minus R. Ship show peers. Nah, ini ada yang masuk. Nomornya adalah 001 011 00010. Siapa? Belum, nggak ada. Pokoknya ada. Pokoknya nanti kelihatan di sini sih sebenarnya. Jadi nanti isinya berapa, ininya berapa, kelihatan semua di sini sebenarnya. Itu aja sih. Jadi nanti bisa telepon-teleponan kelihatan semua di sini. Nomornya yang kita karan kelihatan. Udah, itu gitu doang. Masukin nomornya. Lu reply SMS tadi, di reply isinya cuma nomor doang. Oh, begini nggak ada nomor coba ya. Iya. 08. Jangan 08 Indonesia loh. Oh iya. Udah suka-suka lu. Udah suka-suka sih. Lu tau gak kalau gua bikin nomor berapa? 351. Enggak, gua bikin nomornya parah gua. 346. Enggak, satu. Satu. Suka-suka gua ya. Satu digit satu. Parah. Kira-kira kayak gitulah cara mainannya. Coba bro. Apa ya? Kayaknya cek. Unauthorized. Oh alah, nggak tahu nih ada apanya ya. Nggak tahu nih. Gua harus ngoprek lagi, udah lupa, udah lama. 6 digit mah kudu 10 digit. Oh, gua proteksi ya? Iya. Oh, diproteksi. sorry. Ternyata diproteksi sama gue. Ya, bentar buat lihat IMSI-nya, buat lihat IMSI yang register gimana caranya gue? 7 sampai 10 digit. Bentar, harus lihat sih Open BTS. Can you see SMS unauthorized ya? Open BTS. Bentar, gue udah lupa, udah kelamaan, udah berapa tahun nggak pegang gini dah. Udah. Udah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Udah. Itu register. Iya. Nih gue, oh ada di TMSIS. Oke, adanya di TMSIS. Gue masuk ke sini. TMSIS. Oh, udah nggak ada ya? Oh, ini asterisk. TMSIS. Ini dia. Jadi yang masuk ini nih 510. Ini lu ya? Apa? Yang ini lu ya? 510 ini lu ya? Iya, itu 8 ya. Mei-nya kelihatan juga, IMSI-nya kelihatan juga. Kelihatan semua jadwal. Udah kayak gini sakit hati anjrit kita. Nah, ini masuk. Jadi kelihatan semua, udah gitu lu bisa register, lu bisa telepon-teleponan Nah, ya. udah register. Udah. Coba SMS deh, SMS ke nomor yang ini. Lu kirim SMS ke sana. Nomornya berarti yang ini. Nomornya nomor yang 1 2 3 4 5 6 apa tuh tadi lu bikin aja. Lu SMS aja ke nomor yang lu bikin aja. Udah cuma gitu-gituan ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 ini dah. Ya kalau kita enggak, yang perlu kita tanam di kepala kita sebenarnya gini, ini semua bikinan manusia, terus kita bisa bikin sendiri, suka-suka yang bikin lah. Udah cuma itu aja sih. Jadi nggak ada pakem plus 62 apa sih, nggak ada sih itu kan karena orang bikin aja, supaya internasional bisa connect. Jadi berapa? 1 2 3 4 5 6 9. Nah yang perlu juga adalah gini, kita perlu bikin SIM card sendiri. Jadi ada software sama hardware sama softwarenya buat sampai bisa bikin SIM card sendiri. Kalau bikin SIM card 2G lebih gampang karena 2G tidak ada enkripsinya. Kalau di 5G, 3G, 4G, 5G ada enkripsinya. Nah itu pengalaman gue masih. Oh iya, masuk. Tes. Masuk. Udah masuk. Itu nggak kena charge biaya. Ya lu bayar ke gue sekarang. Benar. Iya, gitu kan berarti. Oh. Coba
Kalau jangkauannya Yang lain tergantung pemancarnya dia. Ini kan jangkauannya cuma 20 meteran doang. Satu kata berapa nih? Ya buat gua kasih 5 meter. Ya, SC dong. SC satu merah. Oh, 1 meter gua mana? SC satu merah. 207 terakhir kayak gitu. Jadi tadi kalau kita pakai Airspan jalanin 4G, 5G, ya udah kalau masuk ke internetnya kita sendiri, ya udah. Setangsel bisa. Kata itu kesempatan. Cuman satu ini kan coverage-nya paling berapa kilo doang. Kalau Airspan-nya Tapi kan kita perlu belajar. Kayak ini kan baru kelihatan, oh sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau lu nggak pernah lihat hasilnya kan mana lu tahu. Nah kalau kita bisa jalan, kita bisa kasih contoh semua Nescominfo yang lain, baru seru tuh ceritanya. tapi telepon nggak ada suaranya kan? Tapi masuk. Ya itu harus dioprek-oprek kayak gitu. Oh, kayak gitu. Tapi panggilannya masuk nggak? Terhubung gitu. Coba nomornya berarti yang itu tadi. Nomornya berarti. Coba patah telepon. Nomor apa? Ke sini. Tapi itu kan sesama kok. Kalau misalkan Kalau nggak bisa, nggak bisa. operator asli kayak kantornya kalau nomor tadi dibikin ya atau bisa. Bisa, cuman kan harus ada routing nomor ya. Kalau nomor sekian masuk ke sentral mana, nomor sekian, jadi routing itu harus diatur. Makanya ada plus 62, 811, apa itu semua ada apa perjanjian antar operator. 811 masuk ke sentral yang ini ya, 62 masuk ke sentral ini ya. Gitu. Ada perjanjian kayak gitu. Itu semua urusannya duit, setoran. Jadi caranya mereka perjanjian tuh gini kira-kira. Kalau kita nelpon, nih contoh ya, kalau kita nelpon lewat Telkomsel, keluar duit nggak? Bayar nggak? Bayar. Kalau kita nerima telepon dari Telkomsel, kita terima duit nggak? Enggak. Ini bayangan ada 2 operator ya. Kita nelpon ke Amerika, kita bayar lewat Telkomsel kan. Yang terima di Amerika, terima duit nggak? Nggak duit. Yang duitnya lari kemana dong? Ke Telkomsel sama operator sana kan? Bayangin kalau kita bikin operator sendiri, kalau kita nelpon bayar lah ya. Kalau kita terima telepon, dapat duit nggak? Bisa dapat kan? Bisa dapat duit. Bikin. Jadi kita bisa dapat duit. Nanti perjanjiannya tuh gini. Ini saya antara Telkomsel sama kita, hitung-hitungan. Gue nelpon dulu berapa menit, lu nelpon gue berapa menit. Ada selisih nggak? Bayarnya cuma selisihnya doang. Selisih menitnya aja. Udah, cuma gitu. Dan, tapi di antara kita nelpon di dalam internal Tangsel, dalam Tangsel, bayar kagak? Tergantung perjanjian kan? Ya udah. Kalau dalam Tangsel kita bisa bikin free, gratis kayak WhatsApp kira-kira ya. Ya udah. Sesenak jidat sih sebenarnya kalau udah ngerti teknologi. Makanya saya dari dulu udah gemes ya nanti dulu gue nggak bisa ngomong gua. Karena saya kan rakyat biasa yang dianggap penjahat ya. Ini baru 2 jam loh. Ntar kalau udah punya alat segala macam mulai sakit hati. Anjir cuma kayak gini bayar mahal. Anjir udah gitu aja ngomongnya tuh. Gitu. Kumaha sip? Aman? Aman. Ntar rekaman dimatiin dulu lah. Rekaman biar aman, rekaman matiin dulu mata rekamannya. Biar bisa ini